Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Angel Valentine dengan NIM 2105040131. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mata kuliah hukum dagang, yakni mengangkat judul Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Adapun yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah satu, apa yang dimaksud dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kemudian bagaimana aspek hukum dari merger, konsolidasi, dan akuisisi tersebut. Tujuan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger, konsolidasi, dan akuisisi ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Di antaranya, satu, membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dan perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lines atau service lines yang ada pada saat ini. Kemudian kedua, untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kemudian memperoleh pasar atau pelanggan baru yang tidak dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi tersebut. Kemudian tujuan lainnya ada memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimilikinya, namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai, kemudian mengurangi atau menghambat persaingan dan mempertahankan kontinuitas bisnis. Kemudian apa sih itu merger? Merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan tersebut dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, dapat kita tarik contoh dari merger ini yaitu pada perusahaan Bank Simniaga yang merger dengan perusahaan Bank Lipo, lalu akhirnya memilih melanjutkan usaha dengan nama Bank Simniaga. Hal itu dikarenakan Bank Simniaga yang lebih banyak memiliki saham Bank Lipo. Sejak merger, kita sudah tidak pernah mendengar lagi nama Bank Lipo tersebut, karena sudah diganti dengan nama Bank Simniaga. Kemudian merger ini terbagi menjadi tiga, yaitu merger horizontal, adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama, misalnya merger antara dua perusahaan roti atau perusahaan sepatu. Kemudian yang kedua ada merger vertikal, yaitu merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan, contohnya seperti perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Kemudian yang ketiga ada merger konglomerat, yaitu merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Seperti perusahaan sepatu, merger dengan perusahaan elektronik, atau perusahaan mobil, merger dengan perusahaan makanan. Nah, kemudian kita masuk pada konsolidasi. Apa sih itu konsolidasi? Konsolidasi atau peleburan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dari cara pendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Kedua yang melakukan konsolidasi juga ada di Indonesia, yaitu terjadi pada tahun 98. 4 bank yang mengalami krisis keuangan karena krisis moneter pada saat itu melakukan konsolidasi untuk penyelamatan. Keempat bank tersebut adalah Bank Bapindo, Bank Ekspor, Bank Impor, Bank Ekspor Impor, Bank BDN, dan Bank Bumi Daya. Keempat bank itu kemudian dinyatakan bubar dan menggunakan nama baru yang kita kenal hingga sekarang dengan nama Bank Mandiri. Kemudian ada akuisisi. Apa itu akuisisi? Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Pengertian akuisisi adalah kepemilikan usaha suatu perusahaan yang diambil oleh perusahaan lain dengan membeli saham perusahaan tersebut. Namun, perusahaan yang diambil kepemilikannya itu tetap menjadi badan hukum yang sah dan tetap melaksanakan bisnisnya sendiri sebagai anak perusahaan. Adapun contoh dari akuisisi adalah Danone, perusahaan yang mengakuisisi Aqua. Kita sekarang tahu bahwa perusahaan induk Aqua adalah Danone. Tapi Aqua tetap menjalankan bisnis dengan menggunakan namanya.
Kemudian ada kelebihan dan kelemahan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan merger yaitu satu, memakai nama perusahaan pengambil alih, kedua, biayanya lebih kecil, ketiga, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Namun terdapat kekurangannya yaitu menimbulkan polemik baru. Kemudian ada kelebihan konsolidasi. Kelebihan konsolidasi satu yaitu memakai nama perusahaan baru, kedua, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Dan kekurangannya adalah biayanya lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha yang baru. Kemudian ada akuisisi. Kelebihan dari akuisisi adalah satu, masih memakai nama lama, kedua, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Dan kekurangannya adalah kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, lalu kepemilikan perusahaan berubah. Aspek hukum dari merger, konsolidasi, dan akuisisi. Dasar hukum merger tertuang dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa ini kok gelap ya, Aspek hukum dari merger, konsolidasi, dan akuisisi. Dasar hukum merger tertuang dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Kemudian pengertian konsolidasi tertuang dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Kemudian pengertian akuisisi secara jelas tertuang dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atau perseroan tersebut. Penggabungan merger dan peleburan konsolidasi mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan, maka direksi perseroan harus menyusun perancangan penggabungan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Akuisisi atau pengambil alihan yang dimaksud untuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah akuisisi saham, bukan akuisisi aktiva. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan undang-undang tersebut. Pembelian saham dapat dilakukan baik dengan cara tunai dengan menyerahkan saham dan perusahaan yang membeli atau dengan menyerahkan jenis-jenis efek lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang membeli. Secara yuridis, pembelian saham-saham tersebut harus dilakukan transaksinya langsung antara pembeli dengan para pemegang saham perusahaan tersebut, bukan dengan direksi perusahaan tersebut. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi tetap boleh dilaksanakan, akan tetapi apabila akuisisi tersebut mencapai batasan nilai tertentu, maka wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Amanat Pasal 28 Tahun 29, Amanat Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan melakukan pengendalian terhadap penggabungan, peleburan, dan atau pengambilalihan yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Persaingan Usaha menyatakan 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham
perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peluburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan ketentuan mengenai pengambil alihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Pasal ini diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 menyatakan bahwa 1. Penggabungan atau peluburan badan usaha atau pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peluburan, atau pengambil alihan tersebut. Kedua, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.